Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang di konten Ulasan Guru Muda. Konten yang mengulas tentang apapun yang mampu menjadi alternatif dalam kegiatan belajar mengajar, baik untuk guru maupun untuk murid. Kali ini kita akan bahas apa ya? Kali ini kita akan membahas Photopea, yaitu sebuah web-based application atau aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyunting foto. Fungsi dan fiturnya hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh Adobe Photoshop, namun Photopea memiliki beberapa perbedaan, baik itu akan menghasilkan kelebihan maupun kekurangan. Nah, kita langsung saja menuju Photopea-nya ya. Jadi kita buka browser kita. Lalu kita ketik photopea.com. Nah, sekarang kita sudah masuk ke user interface-nya Photopea. Beginilah user interface-nya Photopea, hampir sama dengan Adobe Photoshop ya. Di sini menu bar-nya juga mirip, di sini toolbar-nya juga mirip, di sini Windows-nya juga mirip gitu. Nah, layaknya Adobe Photoshop ini, Photopea itu memberikan kita keleluasaan juga dalam kita menyunting foto. Kayak kita mau cropping bisa, mau color grading bisa, mau manipulasi foto misalnya layer by layer gitu, tumpukan misalnya orang di tengah hutan bisa dibikin misalnya hutannya kebakaran atau enggak, manipulasi foto seperti itu juga bisa dilakukan di Photopea. Nah, cara mengoperasikan Photopea juga sama nih, kayak misalnya kita masukin gambar itu dari file, open, itu bisa. Terus bahkan ya, kita bisa juga memasukkan file .psd kita yang udah kita edit di Adobe Photoshop, bisa juga kita langsung masukin ke photopea.com. Jadi kalau misalnya kita lupa bawa laptop misalnya, cuman filenya sudah ada di drive gitu. Jadi kita bisa ngedit dimanapun. Nah, kita langsung aja kunjungin photopea.com, terus kita download file PSD kita, terus kita masukin ke situ dan itu udah bisa. Wow, sangat efisien. Selanjutnya mari kita bahas fitur-fitur ya yang mirip ya. Pertama itu fitur-fitur shortcut. Nah, fitur-fitur shortcut ini hampir sama nih semua nih. Di sini ada move tool-nya juga masih pakai V sama, terus kalau buat marquee tool kita pakai M juga sama. Ini V, ini M, terus ini lasso L juga sama. Iya sama. Kalau C crop, nah sama. Eyedropper buat milih warna, I sama, oke sama. Hampir semua sama di sini. Coba kita buka dulu ya, kita bikin file. New project ya. Nah, coba kita foto print, nah misalnya ini kita create sama, kita view ruler sama. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan Photoshop. Mungkin yang membedakan yang paling jelas adalah Photopea ini kan dibukanya di web ya, dia bukan standalone application, tapi dia web-based application. Sekali lagi ya, ini tuh adalah web-based application gitu. Yang membedakan di sini adalah salah satunya itu untuk transform. Misalnya saya mau bikin objek dulu nih, kotak ya, kotak merah ini. Terus kayak misalnya mau transform kotak ini. Nah, kotak ini kalau misalnya kita di Adobe Photoshop, kita free transformnya menggunakan Ctrl T. Tapi kalau di Photopea, ketika kita mencet Ctrl T, yang terjadi adalah Open New Tab. Karena memang ini basisnya browser, jadi prioritas shortcut browsernya itu lebih tinggi daripada shortcutnya Photopea. Jadi kalau ketika kita pencet Ctrl T, itu dia akan Open New Tab di browsernya. Nah, gimana caranya kalau kita pengen free transform di Photopea layaknya di Adobe Photoshop? Nah, caranya adalah Ctrl Alt T. Maka di sini sudah nampil transform kontrolnya begitu. Ini yang membedakan ya, ini shortcut di Photopea dan Photoshop. Nah, ada lagi yaitu mekanisme undo. Kalau di Photoshop itu undo-nya adalah Ctrl Z,
Namun kalau kita pencet Ctrl Z terus, itu dia akan undo, redo, undo, redo, undo, redo. Nah, kalau misalnya kita mau tetap undo terus, undo, maka kita Ctrl Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, terus Ctrl Alt Z. Nah, kebalikannya. Nah, bedanya kalau misalnya di Photopea itu kita cukup Ctrl Z aja terus, maka dia akan undo terus. Kita contoh ya. Misalnya ini saya pindahin lagi ke sini. Nah, kita cukup pencet Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, maka dia akan undo terus. Kalau mau redo, sama. Di Photopea dan di Photoshop itu sama-sama Ctrl Shift Z, Ctrl Shift Z, Ctrl Shift Z. Begitu, bedanya di situ doang. Kalau misalnya Adobe Photoshop itu, kalau kita klik Ctrl Z terus-menerus, maka dia akan undo, redo, undo, redo, undo, redo. Kalau di Photopea, dia akan undo, 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 undo. Begitu. Bedanya di situ. Ada lagi nih yang bikin beda di Photopea. Yang beda itu adalah kalau misalnya kita punya satu objek, namun kita ingin memotong atau menyalin sebagian dari objek itu ke dalam layer baru, yaitu namanya layer via copy sama layer via cut. Nah, di Photopea sayang sekali tidak ada fitur itu. Nah, sekarang saya udah punya nih contoh dari gambar yang mau kita coba buktikan fitur layer via copy dan layer via cut-nya. Jadi kita langsung aja, kita drag item ini, lalu kita drop ke sini, ke Photopea. Ini mudah sekali ya, masukinnya itu bisa sama kayak Adobe Photoshop, bisa langsung drag and drop. Nah, gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau layer via copy, layer via cut itu kita select dulu objek mana dari foto atau gambar yang mau kita layer via copy atau layer via cut. Biasanya kita pakai ini rectangular marquee tool. Kita pencet marquee tool-nya, habis itu kita misalnya mau motong setengah dari gambar elang ini, kita potong, lalu kita hadirkan potongan ini di layer yang baru. Misalnya kalau misalnya di Adobe Photoshop itu, kalau layer via copy itu kan kita motong, kita hadirkan di layer baru, nah layer aslinya itu masih utuh, nggak kepotong. Cuman kalau layer via cut, dia akan kepotong di layer aslinya gitu. Nah, kita coba klik kanan. Nah, maka di sini di Photopea tidak ada fitur layer via copy maupun layer via cut. Namun begitu, Photopea menyediakan sebuah fitur baru yang menarik, yang sebenarnya juga nggak bisa menggantikan fitur layer via copy dan layer via cut ini yang kayak di Adobe Photoshop. Namun bisa memudahkan bagi kita untuk cropping by selecting. Nah, selectingnya ini menggunakan AI, yaitu Artificial Intelligence. Jadi dia akan select sesuatu yang mirip-mirip untuk dipotong atau ditampilkan. Ini kita coba ya. Kita klik kanan kan ini sudah ya. Lalu kita klik Magic Cut. Nah, di sini kita udah bisa lihat ini di sebelah kiri adalah hasil sebelum diedit. Nah, yang sebelah kanan ini adalah hasil preview setelah diedit. Ini previewnya doang ya. Nah, kita di sini bisa select nih. Kalau hal yang mau kita tampilkan, ini kita klik yang hijau. Kalau yang nggak mau kita tampilkan, itu tinggal kita klik yang merah nih, yang ada di sini. Nah, gitu. Kita klik yang merah. Misalnya ya, kita akan potong di bagian sini nih. Jebret. Maka hasil previewnya adalah seperti ini. Tuh, begitu. Jadi dia sistemnya brush gitu. Jadi dia langsung tidak langsung kepotong, namun ada gradasi di sini, ada gradasi. Dia perlahan-lahan muncul gitu. Tidak solid garis potongnya. Begitu. Nah, ini adalah fitur Magic Cut yang disediakan oleh Photopea gitu. Ada satu fitur yang menarik lagi nih teman-teman selain fitur Magic Cut, yaitu fitur Take a Picture. Nah, misalnya kalian mau ngambil foto diri kalian sendiri, lalu mengeditnya di aplikasi penyunting foto. Nah, kan biasanya kalian ngambil dulu dari kamera HP atau dari kamera SLR, kalian foto diri kalian, lalu kalian masukkan ke komputer, lalu diolah oleh aplikasi penyunting foto. Namun, di Photopea, kalian tidak perlu melakukan itu. Kalian cukup sedia komputer yang ada webcamnya, mau itu laptop maupun itu desktop. Kalian langsung buka Photopea, klik File, lalu langsung Take a Picture. Maka Photopea secara otomatis langsung mendeteksi webcam kalian dan membukanya. Dan lalu kita bisa klik langsung Take a Picture untuk mengambil fotonya. Ini lihatin.
set, langsung a new project has been created, dan kalian langsung bisa menyunting foto kalian. Langsung, efisien, mantap. Nah, namun dengan berbagai fitur yang menarik, serta kemudahan, serta gratis yang dimiliki oleh Photopea, tentu saja ada beberapa kekurangan. Yang paling pertama itu adalah aplikasi berbasis web ini, Photopea ini, tidak bisa digunakan ketika offline. Kita harus memiliki koneksi internet kalau kita menggunakannya. Itu sudah masalah yang tidak ada obatnya. Karena ya memang itulah konsekuensinya, sudah gratis, terbatas. Jadi kita harus punya koneksi internet untuk mengakses photopea.com. Dan juga soal performa nih teman-teman. Soal performa, Photopea ini mengandalkan web. Di mana web itu punya performa yang minim. Dia tidak standalone. Jadi Photopea ini tidak berdiri di kaki sendiri seperti layaknya aplikasi-aplikasi komputer lain. Dia ini nebeng istilahnya, nebeng di browser. Maka sudah pasti ada kendala seperti lag-lag sedikit gitu, ataupun kadang suka unresponsive gitu, atau delay. Yaitu karena memang Photopea ini berjalannya di browser, bukan langsung di komputernya. Jadi ya ada performa yang bedanya cukup signifikan ya antara Adobe Photoshop dan Photopea ini. Dan juga nih teman-teman, kalau misalnya di Adobe Photoshop kita bisa mengatur shortcut kita sendiri, punya preferensi untuk dan privilege untuk mengatur shortcut, maka di Photopea tidak bisa. Mungkin saja ini bukannya tidak bisa, tapi belum bisa dan belum dikembangkan lagi oleh developernya. Ya, semoga kedepannya fitur mengatur shortcut sudah ada ya. Cuman namun begitu, meskipun kita tidak bisa mengatur shortcut yang ada di Photopea kan juga sama dengan, hampir sama dengan yang ada di Photoshop. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya mengatur shortcut. Mungkin itu untuk advanced user, mungkin itu sangat perlu ya. Kesimpulannya, kalau saya pakai Photopea ini merasa sangat terbantu ya. Karena kalau misalnya kita lagi nggak bisa bawa komputer nih, laptop kita misalnya di rumah, atau laptop kita dipakai sama adik, atau laptop kita atau komputer kita dijual. Itu kita bisa pakai Photopea atau aplikasi penyunting foto yang mirip banget sama Adobe Photoshop, namun kita bisa akses di mana aja, yang penting kita punya browser. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang paling asik dari Photopea ini. Selain itu, ingat yang tadi, font style-nya, kita tidak perlu punya font style yang kita pakai di file.psd kita, terus lalu kita install di komputer, tidak perlu. Jadi kita langsung masukkan aja ke Photopea, lalu Photopea secara otomatis AI-nya itu dia nyari di internet, terus ngeload fontnya yang dari internet itu ke Photopea itu, dan itu udah sangat terbantu sih. Meskipun kalau misalnya ada lag-lag sedikit ya itu nggak masalah lah ya. Lagi pula ini kan juga gratis, jadi what do you expect? Iya, jadi ya ini salah satu alternatif nih ya bagi kita nih. Kalau misalnya yang di sekolahnya nih, apalagi ya yang di sekolahnya misalnya ada mata pelajaran komputer. Nah, itu misalnya ada materi Photoshop. Nah, itu bagi guru dan murid ya, itu bisa mengakses photopea.com. Kan biasanya guru dan murid itu mengaksesnya di lab komputer sekolah kan. Nah, kalau misalnya di rumah nih, di komputer rumah nih, maupun itu laptop atau desktop, itu nggak ada Adobe Photoshop, kalian bisa langsung menggunakan Photopea ini. Jadi bisa langsung aja buka web browser kalian, lalu ketik photopea.com, dan itu kalian sudah bisa menyunting foto. Jangan lupa kita dukung developernya dengan cara membeli akun premiumnya. Bisa kalian klik di account, nanti ada pilihan harganya untuk mendukung developernya untuk terus mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih sempurna. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa sebarkan video ini ke kawan-kawan kalian, agar kawan-kawan kalian juga bisa tahu tips and trik maupun alternatif dalam kegiatan belajar mengajar, agar kegiatan belajar mengajar kalian bisa lebih inovatif dan kreatif. Sampai di sini dulu konten kita kali ini. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Dadah!